Selamat siang, perkenalkan nama saya Mario Gustian Wibowo dengan NPM 2001182227. Saya dari kelas Masyarakat Digital B. Dan pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil ujian saya. Tema dari presentasi kali ini adalah gagasan saya sebagai arsitek digital dalam menyelesaikan permasalahan era new normal. Poin pertama ada konteks praktek arsitektur di masa kini. Yang pertama ada pembahasan mengenai peran dari arsitek, yaitu arsitek berperan merancang bangunan yang layak, sehat, nyaman, memenuhi kebutuhan, dan indah secara estetika. Lalu, kedua ada fungsi dari arsitek, yaitu arsitek menjawab berbagai isu-isu melalui desain, seperti isu lingkungan, direspon dengan membuat bangunan yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada efek dari perkembangan teknologi, di mana arsitek memiliki cara baru dalam melakukan perancangan dengan banyak menggunakan teknologi digital seperti teknologi 3D dan lain-lain. Lalu ada juga dampak terhadap ide dan konsep, di mana efek dari berkembangnya teknologi juga mempengaruhi arsitek dalam menciptakan sebuah ide konsep yang cenderung semakin liar dan variatif. Contohnya adalah munculnya banyak konsep-konsep rumah yang belum pernah atau jarang ditemukan di Indonesia sebelumnya. Lalu juga ada banyak penggabungan konsep-konsep rumah menjadi sebuah konsep baru. Lalu untuk contoh nyatanya, seorang arsitek menggunakan 3D modeling untuk mendesain sebuah hunian yang merespon isu-isu terkini seperti isu pandemi COVID-19. Lalu poin berikutnya adalah pengaruh perkembangan transformasi digital terhadap peran arsitektur di masa dulu, sekarang, dan masa depan. Yang pertama, arsitek memiliki peran utama yaitu merencanakan, merancang, dan mengawasi proses pembangunan. Lalu, peran utama arsitek dari waktu ke waktu bisa dikatakan sama, namun seiring berkembangnya zaman, dalam melakukan perencanaan dan perancangan, makin banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Makin banyak isu dan problem-problem yang berasal dari lingkungan, masyarakat sosial, kebutuhan manusia atau penggunanya, atau dari faktor-faktor lain yang perlu direspon dalam perancangan. Lalu selain dari segi peran, berkembangnya zaman membuat arsitek memiliki kemampuan dan peralatan yang lebih variatif dan inovatif dalam menyelesaikan isu-isu dan problem-problem desain. Contohnya sekarang sumber energi rumah bisa didapat dari teknologi solare yang lebih ramah lingkungan. Lalu untuk optimalisasi pencahayaan alami, mungkin dulu perlu menggunakan bukaan-bukaan yang besar, tapi sekarang muncul inovasi-inovasi seperti skylight di atap. Lalu masuk ke poin peran dan kompetensi arsitek di tengah masyarakat digital, di mana arsitek bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah bangunan atau hunian atau kawasan yang layak, sehat, nyaman, dan indah. Lalu mengingat isu lingkungan di mana di masa kini arsitek juga bertanggung jawab dalam menciptakan perancangan yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan sebagainya. Lalu dengan maraknya perancangan yang eco-friendly juga otomatis memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pada poin ini, arsitek juga bisa disebut sebagai agen edukasi bagi masyarakat melalui karya-karyanya. Lalu arsitek juga berperan dalam menentukan perkembangan arah arsitektur di Indonesia. Lalu arsitek juga berperan dalam menjaga kebudayaan, bisa dengan cara pengaplikasian budaya pada arsitektur atau yang lain. Lalu masuk ke pengembangan diri sebagai arsitek di masa depan. Yang pertama adalah dengan memilah perkembangan teknologi mana yang bisa atau tidak bisa diterima. Lalu tidak sepenuhnya meninggalkan metode konvensional seperti gambar sketsa dan lain-lain agar tidak bergantung pada teknologi. Lalu memanfaatkan teknologi dan sebaik dan sebijak mungkin. Kesimpulannya adalah agar kita bisa menghindari perkembangan teknologi yang bersifat negatif, tidak bergantung pada teknologi, namun bukan menolak teknologi secara utuh dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Lalu pada poin dampak positif impact, di mana impact bisa mempermudah pekerjaan arsitek, mempermudah cara arsitek melakukan presentasi visual, mempermudah arsitek mencari referensi, ide, dan lain-lain, mempermudah arsitek melakukan analisis kondisi alam yang dulunya mungkin perlu menggunakan hitungan yang rumit, sekarang sudah didukung dengan simulasi digital. Lalu untuk dampak negatif dari impact, di mana ada
bisa ada muncul kebergantungan kepada teknologi, lalu stigma arsitek yang menggunakan metode konvensional tidak lebih baik dari yang menggunakan metode digital, lalu lapangan SDM yang semakin berkurang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.